Malu Faras. Faras. Oke, sip. Malu Faras. Ya, Kak. Oke, kabarnya Faras gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jam 9 nggak ngantuk ya, siap ya? Siap. Aman. Oke, good. Suka nih kali ini kalau gini. Oke, langsung saja Faras ya. Eh, aku langsung saskin aja biar nanti waktu prakteknya Faras lebih banyak gitu ya. Kali ini nggak bertele-tele. Banyak bicara. Nggak. Oke, sip. Ini kita berarti pertemuan keempat ya. Iya, Kak. Betul sekali ya. Langsung mulai. Oke, seperti biasa. eh untuk awal-awal kita pemanasan ya, penjumlahan, pengurangan kayak gitu. Nah, ini Faras. Faras sudah tahu belum? Kalau misalnya nih A plus B itu sama kayak B plus A. A itu apa sih? B itu apa sih? Ya anggap aja misalnya ini A itu 4 lah. Ada ini samain ya. Seperti ini, balok ini. A itu kada ini misalkan 4, B-nya berarti 2. Nah, itu sama kayak 2 plus 4 gitu. Udah tahu belum? Apa baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini, oke. Jadi intinya tadi, misalnya nih, A itu 4, B itu 2, itu tuh sama kayak 2 plus 4. Jadi dibolak-balik itu sama. Nggak percaya? Kita coba. 4 plus 2 berapa nih, Paras? 6. 6. Kalau 2 plus 4, 6. nah sama kan? Iya. Nah, jadi dibolak-balik nggak ada bedanya. Gitu. Nah, terus kalau misal ada 3 angka, ya sama. Tahu ini kurung buat apa? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Oke, jadi kalau di matematika ada kurung seperti ini, Faras, itu berarti harus kita hitung dulu, ya. Jadi ngitungnya jangan asal urut ya, tapi lihat kurungnya. Kalau ada kurung berarti itu dihitung dulu. Baru kita ngitung yang nggak ada kurungnya. Oke, ini ada ini misalkan A itu 4 ya. A itu 4, B-nya 2, C-nya 3. KD ini ngikutin balok yang ada di sini. Nah, berarti nih berarti kita harus hitung yang dikurung dulu. Yang dikurung berarti berapa? Yang dikurung 5. 5. Nah, berarti 4 plus 5. Berapa nih, Paras? 9. 9. Oke, good. Nah, itu sama aja kayak ini. Kita pindah kurungnya di depan. Berarti A tadi 4, B-nya 2, C-nya 3. Nah, coba kita buktiin ya. 4 plus 2 berapa nih? 6. 6. Kalau 6 plus 3, 6. 9. 9. Nah, sama kayak tadi ya kan? Sama kayak yang ini tadi loh. Iya. Nah, kayak jadi kalau semuanya penjumlahan, cara ngitungnya dibolak-balik itu sama aja Faras ya. Kalau penjumlahan loh ya, nanti kalau ada pengurangan, perkalian, jangan dibolak-balik. Soalnya nanti beda ya. Oke, kesimpulannya kayak gini ya. Kalau dibolak-balik sama. Nah, coba ini Faras, berapa nih? 58, Kak. 58, coba kita cek. Oke, betul. Nah, sebenarnya Faras, kenapa tadi Kak ini jelasin dibolak-balik sama saja? Ini bisa membuat Faras cara ngitungnya cepat. Maksudnya gimana? Gini, tadi Faras ngitungnya 43 tambah 8 dulu, betul? Iya. Nah, ada cara yang lebih cepat. Jadi, 43 ini Faras hitung dulu dengan 7. Berapa? 50. Nah, 50. Baru ditambah sama 8. Jadinya berapa? 58.
Nah, gitu. Jadi ini lebih cepat. Caranya gimana sih, Kak? Kenapa kok harus ini dihitung dulu? Gini, Faras. Faras cari angka yang sekiranya nanti dihitung itu jadinya 10. Nah, jadi Kak Deni ambil angka 3 sama 7. Nah, kalau 3 tambah 7 kan berarti 10, betul nggak? Ya. Nah, gitu. Jadi, ngitungnya gampang. 50. Tinggal kita tambahin yang 8. Nah, jadi lebih cepat. Kalau Faras ngitungnya urut, ini ke sini, nanti bingung. 3 tambah 8 berapa? Nanti ditambah ke depannya, baru ditambah ini. Lama. Nah, gitu. Coba kita lagi ya, pakai yang soal kedua. Nah, coba Faras pindah dulu angkanya yang sekiranya bisa dihitung totalnya 10, yang mana? Yang mana sama yang mana dulu? eh Walaupun 20 nggak apa-apa, Kak. Ya nggak apa-apa, pokoknya genep gitu. Hasilnya genep. Enam Berarti yang belas mana? tambah 4. Nah, kayak gitu. Berapa ini? 20. 20. Nah, kan kalau gini gampang. 57 tambah 20. Berapa? 77. Nah, 77 ya kan? Gampang nggak? Gampang. Tadi pakai orat-orat nggak pas ngitung ini? Enggak. Nggak. Kalau yang tadi yang pertama, Pakai. pakai coret-coret ya. Oke, coba lagi. Ini. eh Yang mana dulu deh? Yang mana dulu? 38 tambah 2. Berapa ini? 40. Nah, 40. Tambah 39 berarti? eh 79. Nah, pakai coret-coret nggak ini? Enggak. Nggak ya, oke. Kalau udah gini Faras, Faras nggak usah mikir lagi. Kenapa? Karena ini gampang. 0 sama 9 kan tetap aja 9. Faras tinggal ngitung depannya saja. Gitu ya Faras ya. Ya. Jadi nggak usah apa dipikir susah. Ya yuk, sekarang 50. 93, Kak. oke, good. Lanjut. 4. 61, Kak. 61. Eh, 51, Kak. Yang mana dulu yang dihitung? 3 3 21 tambah 9. Berapa? 30. 30. Tambah 32 berapa? 62. Nah, tadi kau bilang 61. Iya. Oke ya. Ya ini. Yang mana dulu, Jeff? Biar Faras nggak bingung. 76 tambah 4. Berapa? 80. Nah, terus totalnya berapa? 87. Ah, oke. Sip. Oke. Sampai sini paham ya cara ngitungnya ya, cara cepetnya ya. Jadi, Paham, Kak? tapi ini berlaku kalau semuanya penjumlahan loh ya. Jangan nanti sekali-sekali ada pengurangan, perkalian, dibolak-balik. Nah, itu salah. Oke. Pada ini lanjut, kita lihat hasilnya dan jawab pertanyaan. Nah, coba sebutin Farah semua bilangan yang kurang dari angka 87. 87. 1, 2, 3, 4. Nomor berapa aja yang angkanya kurang dari 87? 1 sama 4. 1 sama 3. 1 sama 3. Oke. Terus yang kedua nih. Coba sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar dari bilangan 87. Nomor berapa aja? 1 sama 3. Nomor 4 ikutan nggak? Eh, Nomor enggak. 4. Kenapa nggak? Kenapa nggak? Karena enggak di atas 87. Oke, coba ya. Nah,
Maksudnya tidak lebih besar, itu gini. Kita ambil angka yang gampang aja deh. Ini angka mana yang tidak lebih besar dari angka 6? Yang mana aja, Paras? 1, 2, 3, 4, sama 5. Kurang dari 6. Ya. Ini itu kurang dari 6 ya. Ini kan ini belum jawab soalnya. Jadi tak kasih tahu dulu. Ini itu kurang dari 6. Kalau ini lebih dari 6, setuju nggak? 7. Oke. Nah, kalau tidak lebih dari 6, nah berarti kita kasih sekat di sini. Jangan sampai lebih dari 6. Nih, ya. Paham bedanya ya? Kalau ini itu kurang dari 6. Kalau ini tidak lebih dari 6. Jangan sampai lebih dari 6. Bingung nggak konsepnya antara atas yang sama bawah ini? Enggak. Aman ya? Oke. Nah, ini semua adalah angka kurang dari 6 dan angka itu sendiri. Ya, tidak lebih dari 6. Berarti kita balik lagi tadi. Jangan sampai lebih besar dari 87. Berarti nomor 4 ikutan nggak? Ikut ya kan? Nah, oke ya. Sip. Nah, gitu. Jadi jawabannya ada 3. Sekarang ini, sebutkan yang terkecil. Nah, ada kata-kata ter, berarti yang paling kecil. Ya, satu aja jawabannya. Dari bilangan-bilangan yang dihasilkan, yang angka pertamanya itu lebih besar dari angka kedua. Jadi misal nih, ada dua angka. Nah, dua angka dua digit seperti ini ya. Tapi angka pertama ini itu lebih gede dari angka yang kedua. Yang mana? Kenapa kak suaranya putus-putus? Oh, sorry, sorry, sorry. Gini, gini, gini. Ini ya, tadi terkecil. Namanya terkecil berarti satu aja. Oke, yang paling kecil. Sampai sini nangkep nggak? Ya. Oke. Nah, tapi angka pertamanya itu lebih besar dari angka kedua. Jadi misal nih ada angka dua digit, angka yang pertama ini itu harus lebih gede, lebih besar dari angka yang kedua. Paham? Oke. Paham? Sekarang yang mana? Satu, dua, tiga, empat. 2 Dua, sama 3. dua sama tiga. Tapi yang paling kecil yang mana? Yang 3. Tiga. Ya, itu nge-lag. Oke. Sip. Oke ya. Sampai sini nggak ada kendala kan, Faras? Nggak ada. Oke, berarti langsung aja kita mulai. Ya, Faras saya screen aja. Naik aja, Faras. Lesson 4. Udah kebuka belum? Belum ya? Coba kalau belum, Faras refresh dulu. Nah, ini. Ya, di refresh nanti. Oke, kayak suapan. Oke, nomor 10. Lah, Kenapa, kenapa? Kenapa, Faras? ini berhenti kak share screen-nya. Coba-coba gini-gini. Aku stop saya dulu. Ya, saya screen lagi, Faras. Ini. Ya, sudah bisa? Udah. Oke, sip. Ya, mulai.
Kesempatan pertama coba dikerjakan sendiri. Nanti kalau salah, yang kedua langsung ke Kadin dulu ya, seperti biasa. Oke, sip. Ada part juga di bawah. Kan bilangan yang lebih besar dari 79. Dari soalnya tadi yang di atas ya. Nah, jadi jangan asal tarik angkanya. Oke, sip. Lanjut nomor 2. Lah, Sebutkan semua angka yang tidak kurang oh dari iya. angka 79. Ya, jangan centang dulu ya, confirm dulu ke aku. Nanti baru aku cek. Udah Kak? Nah, eh, itu nomor 2 ya. Nomor 2. 81. Semua angka yang tidak kurang dari 79. 79-nya ikutan ya. Jangan sampai kurang dari 79. Iya. Nah, sip. Lanjut. Pilihlah sebutkan bilangan terbesar dari digit pertama yang digit pertamanya kurang. Lah, Nah, masalah lagi. Sebutkan bilangan terbesar. Ter ya. Namanya ter berarti jawabannya cuma satu. Yang satu. paling gede. Tapi digit pertamanya itu kurang dari digit kedua. Digit pertamanya itu lebih kecil. Yang paling gede. Coba aku cek dulu. Oke, betul ya itu. Sip. Oke, sip. Aku izin stop share. Oke, berarti Faras harus lebih jeli lagi ya memahami soalnya. Lebih besar, lebih kecil, tidak kurang dari kayak gitu-gitu lah. Ya. Oke, sekarang Kak Deni lanjut. Ini interval. Oke. Kita akan menempatkan beberapa objek di antara objek lain. Ya. Maksudnya seperti apa? Jadi ini contoh. Kak Deni ada 4 kubus. Ya. Terus 4 kubus ini tadi kan eh, rapat ya, Faras ya. Iya. Nah, terus ini tak renggangin. Jadi ada 3 spasi. Sampai sini paham nggak? Apa bingung?
Paham. Paham ya? Jadi awalnya tadi kubusnya tak rapetin, terus ini tak renggangin. Tiba-tiba ada 3 spasi. Nah, gitu. Nah, banyaknya jarak antar benda itu kurang satu dari banyaknya benda. Jadi gini, ini ada 4 kubus. Kalau ditanya ada berapa spasi, itu pasti nanti kurang dari satu ini. Nah, jadi kalau 4 dikurang satu, berapa? 3. 3. Nah, kayak gitu. Nah, coba ini biar lebih deep. Nah, ini ada 2 kubus, berarti ada berapa spasi? 1. Satu. Good. Kalau 3 kubus, 2. nah, 2 spasi 4 kubus. 3. Nah, kayak jumlah objek dalam celah adalah satu lebih sedikit daripada jumlah objek di ujung celah. Nah, jadi kita ngomongnya bukan spasi tapi celah. Ya. Celahnya itu pasti satu kurang dari yang awalnya tadi. Kalau 2 ya satu, kalau 3 ya 2, kalau 4 ya 3 gitu. Kita ngomongin selang-seling di sini. Ya, coba biar paham konsepnya. Ini ada contoh tugas. Ahmad itu dia membuat karangan bunga. Tahu bunga ya? Karangan bunga tahu ya? Nah, dari bendera berwarna. Pertama, ia mengikatkan 9 bendera biru. Ya, anggaplah ini ada bendera biru. Bendera biru. Eh, bendera biru pada setelah tali. Jadi ini anggaplah ada talinya. Benderanya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai sini paham, Faras? Paham. Nah, kemudian di antara masing-masing 2 bendera biru, dia memasang 1 bendera merah. Nah, jadi di antara bendera biru itu ada bendera merahnya. Nah, jadi kita selang-seling gitu. Pernah lihat ya bendera yang selang-seling kayak gini ya? Biasanya kayak 17-an Agustus kayak gitu. Nah, jadi anggaplah kayak gitu, selang-seling. Berapa banyak bendera merah pada karangan bunga? Ada berapa bendera merahnya? 8. 8. Kalau ditanya berapa banyak bendera yang dipasang Ahmad di tali, ada berapa? Ya, berapa Falas? Ada 8, Kak. Yang ini 8 iya. Yang berapa banyak bendera ini betul 8. Ya. Yang ini. Kalau yang ini, berapa banyak bendera yang dipasang Ahmad di tali? Oh, 17, Kak. Nah, 17. Jadi 8 tambah 9 tadi ya. Ya. 17. Ya, 8 bendera merah, 17 bendera. Oke, coba ini tugas nomor 2. Krista itu menaruh semua bonekanya secara berurutan. Kemudian, di antara kedua boneka itu, ia menempatkan 1 anak beruang. Berapa banyak boneka yang dimiliki Krista jika ada 6 ekor anak beruang yang duduk di antara keduanya? Berapa? Eh, 7, Kak. 7 ya, oke, berarti paham. Nah, ini beruangnya ada 6. Di antaranya tadi ada boneka. Nah, bonekanya ada 7. Sip. Oke. Kalau ini lumayan panjang nih. Tugas nomor 3. Nabila menanam semak-semak mawar di sepanjang jalan setapak.
Pertama, dia menanam beberapa semak mawar kuning. Yang pertama kuning ditanemin, ya kan? Kemudian di antara setiap dua semak kuning itu dikasih mawar putih. Nah, jadi selang-seling kuning putih, kuning putih kayak gitu. Ya, habis itu kemudian di antara setiap dua semak, terserah mau warna semak apa, mau kuning apa putih, yang berdekatan itu nanti dikasih mawar pink, mawar merah muda. Total Nabila menanam itu ada 17 semak. Nah, berapa banyak semak mawar dari setiap warna yang ditanam Nabila? Mau dihitung dulu, Pak Paras? Iya, Coba berapa? Yang warna putih berapa, kuning berapa, merah muda berapa? Nggak bingung kan, Paras? Apa bingung? bingung Kak. Oke, kita baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng ya. Oke. Jadi, biar gampang nih, Paras, kita coba buat diagram ya. Kita buat gambar sampai kita memilih salah satu sesuai dengan kondisi soal. Nah, mawar manakah yang pertama kali ditanam? Mawar apa nih, Paras? Uh, eh mawar kuning. Kuning. Ya. Oke, anggaplah ini Kak Denny nanam 3 mawar kuning. Nah, terus tadi, mawar apa yang selanjutnya ditanam Nabila? Mawar putih. Putih. Nah, mawar putihnya ditaruh di sela-sela. Kayak gini, betul enggak? Nah, terus di antara dua tanaman, di antara dua semak, nanti ditanam mawar warna apa? Mawar warna pink. Nah, pink merah muda. Kalau kita lihat seperti ini, berarti nanti mawar merah mudanya berapa? Mawar pinknya ada berapa? Bapak Faras masih bingung? Masih Kak. Oke, gini. Ini kan ada kuning, ada putih. Nah, pinknya kita taruh di sela-sela. Nih, aduh. Nah, gini. Jadi mawar merah mudanya ada 4, gitu. Nah, kan tadi di soal bilang di antara semak-semak. Berarti di antara kuning sama putih ada merah muda. Oh, Antara putih sama kuning ada merah muda lagi. Nah, sekarang kita jumlahin. Ini semua ada berapa nih? semuanya Kak. Ya, 9 Kak. 9. Oke, berarti jawabannya ini salah ya. Karena kita cari yang totalnya 17. Nah, Nah, sekarang kita coba eh, kuningnya kita kasih 4 deh. Kalau kuningnya 4 berarti putihnya berapa? 3.
Tiga. P-nya berapa? 6. Nah, 6. Oke. Totalnya berapa? 13. 13. Nah, ini bukan yang kita cari. Kita cari yang totalnya 17. Oke. Kita coba lagi. Kalau ini kuningnya 5 berarti putihnya berapa? 4. 4. Pinknya berapa? 8, Kak. Terus totalnya berapa? 17, Kak. 11. Berarti ini jawabannya bukan. Iya. Nah, oke, coba sebutin kuningnya berapa, putihnya berapa, pinknya berapa. Kuningnya 5. Hmm. Putihnya 4. Nah, Pinknya 8. oke, sip. Sampai sini bingung nggak? Enggak. Nggak ya. Jadi kalau ada gambarnya mungkin lebih gampang. Sip. Oke, kita aja, Faras. Kita bisa langsung mulai yang tugas kedua. Kak Denny stop share. Ya, Faras saya screen aja. Heeh. Oh, sedang memasang ubin. Dia meletakkan 10 ubin putih secara berurutan dan kemudian meletakkan satu ubin di antaranya. Di antara dua ubin yang berdekatan, banyak ubin merah yang dipasang. Yang mana bunga dipetak? Bunga pudar pertama yang mana bunga yakut merah muda dalam sebuah lingkaran, lalu di antara dua tunjukkan diagram bagaimana bunga-bunga disusun. Coba itu bunganya diambil aja, ditaruh di tanah. Faras ini di tempat aku agak berisik, kedengaran nggak dari situ? Apakah? Di tempat aku ini agak berisik, di tempat kamu kedengaran nggak? Enggak. Nggak ya, aman ya? Oke. Selang-seling ya, selang-seling.
Itu kenapa pinnya dempet juga. Nah, ini kalau dicentang, sip, ke bawah ada part 2-nya. Ada berapa banyak bunga? 11, yakin? Oh, oh iya 12. Udah dicentang belum? Belum dicentang kayaknya. Oke, lanjut. Sip. Nah, jadi bedanya di situ ya, Faras ya. Kalau melingkar, pasti jumlahnya nanti sama. 6 sama 6 kayak tadi. Tapi kalau dia dijejer, kayak tadi yang boneka-boneka, pasti lebih apa kurang satu jumlahnya. Kalau bonekanya 6, beruangnya 5 kayak tadi. Kalau melingkar, dia jumlahnya sama. Nah, oke, balik lagi yang ke nomor 3 ini. Hmm. Stop. Nah, ini tuh Elwan menghiasi jalan setapak di taman. Dia menempatkan beberapa kerikil secara berderet. Ya, ada kerikil. Kemudian dia ngasih kerang di antara dua kerikil. Jadi anggaplah ini kerikil, ya. Ini berarti kerang. Nah, dengan totalnya ada 12 kerang. Ya, kerangnya ada 12. Nah, berarti kerikilnya berapa nih, Faras? Oh, 13. Nah, jadi centang. Belum. Benar, Kak? Berapa? Oke, betul-betul 13. Oke. Sip.
Terus tahu yang mana pohon apel, yang mana pohon ceri, yang mana pir nggak? Tahu? Oke. Kalau yang bulat-bulat merah gede ini berarti pohon apa? Apel. Apel. Kalau yang ini, Eh, yang ini, yang buahnya ada dua. eh, apa itu? Cherry. Cari. Berarti yang ini. Pear. Oke, sip. Ya lanjut lagi. Oke, salah. Oke, coba. Pelan-pelan aja, Faras, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, ini. Dia menanam 3 pohon apel. Tanam dulu apelnya. Berarti pir sama cerinya ambil dulu aja. Biar Faras nggak bingung. Apa, Kak? Ini kan tadi soal pertama. Menanam 3 pohon apel. Nah, jadi Faras lihat apelnya dulu aja. Pir sama cerinya buang dulu. Balikinnya gimana, Kak? Bisa dibuang nggak? Dibalikin nggak bisa? Enggak. Oke, coba di refresh. Nggak Oh, udah bisa, dulu. Kak. Coba ini, kalau ini di refresh ini. Kalau di refresh. Yang ini ya. Yang bawahnya centang, bawahnya centang. Nah, itu. Klik. Nah, oke. Jadi, awalnya pasang pohon apel dulu. Ya. Kan apel. Nanti di sela-selanya itu dikasih pir. Nah, ini. Kita gini, cari tempat kosong. Bentar. Ini ya. Apelnya ada 3. Terus di sela-selanya ada pohon pir. Nah, di antara dua tanaman itu ada ceri. Nah, berarti di sini nanti ada ceri, sini juga ada ceri, sini ada ceri, sini ada ceri. Gitu Kak, susunannya, Mas. Gini. nggak kedengeran, Kak, tadi? Sorry, sorry, sorry. Jadi, kita ulangi lagi. Eh, pohon apelnya ada 3, ya kan? Di antara pohon apel itu ada pohon ceri. Pohon ceri. Pohon pir. Nah, sampai sini paham? Paham? Ah, terus di antara dua pohon itu ada ceri. Nah, berarti susunannya harus seperti ini, Faras. Jadi tiap pohon nanti ada cerinya. Oke, coba disusun. Yang nggak bisa dibuang itu udah betul. Yang udah nggak bisa dibuang itu udah benar. Tinggal tambahin aja, Faras. Oke, kayak gitu. Udah. Dicentang aja coba. Nah, bawahnya masih ada part 2. Nah, ini bukan pohon sakura, tapi pohon itu apa sih namanya? Pohon ceri, pohon ceri.
bukan pohon sakura. Nah, oke lanjut. Jadi awalnya dikasih kurcaci topi merah, di sela-selanya dikasih biru. Oke, betul, belumnya ada 6. Nah, nanti di sela-selanya lagi, ya, itu dikasih yang topi hijau. Ya, ceritanya sama kayak yang mawar tadi, yang mawar mawar merah, mawar kuning, putih, sama pink tadi. Gampangnya gini, Faras, ya. Logikanya gini. Awalnya kan merah, ya kan? Terus di sela-sela merah dikasih yang biru, kurcaci biru. Sampai sini nangkep ya. Ya, Nah, terus di sela-selanya lagi dikasih yang hijau. Nah, gini nangkep. nangkep. Oke. Nah, sebenarnya cara kita tahu yang hijau, berarti anggap yang merah sama yang biru ini warnanya sama. Nah, anggaplah warna merah sama biru ini sama. Biar Faras bisa ngitung yang hijau. Nah, berarti kalau seperti ini, 7 sama 6, ini Faras total dulu. Berapa? 13. Nah, 13. Di sela-selanya ada hijau, berarti hijaunya berapa? 13. Spasinya ada berapa di tengah, di sela-selanya? 12. Nah, kayak gitu. Ya, Ini ya. benar Kak? Betul, betul. Sip. Ya, lanjut lagi.
Loh, Kurang tepat, nyaris banget ya. Anggaplah berarti hijau sama kuning ini satu warna ya. Berapa ini kalau dijumlah? 23. Nah, dua tiga. Berarti di sela-selanya ada berapa? Iya, iya. Dua dua. Bentar, aku cek dulu. Make sure. Oke, betul dua dua. Oke, coba tambah satu soal. Kayaknya pas nih. Melingkar ya, melingkar. Bukan. Ini ya, betul. Tadi ini di jumlah, ya kan? 18. Nah, tapi kalau posisinya melingkar, kayak tadi ya kan? Selang-seling. Nah, kayak gini contohnya. Berarti berapa ini? Berapa banyak bunga iris yang yang ditanam Ewan? Eh, Anggap anggap peoni sama pilok ini itu sama, tapi disusun secara melingkar, Paras. Bentar, agak lagi di tempat aku ya.